Hai, bertemu lagi bersama gue Tanto Gilang Pertikto. Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru melihat channel ini, salam kenal, nama gue Tanto Gilang. Jadi kalau kebetulan kamu mampir ke video ini, nonton dulu aja. Tapi kalau misalkan bosan, ya udah nggak apa-apa. Di sini gue akan memberikan tips and trik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu masalahnya itu nggak perlu masalah-masalah yang besar. Masalahnya masalah-masalah kecil aja. Dan di sini gue akan membicarakan bagaimana cara lu membuka percakapan dengan orang baru di suatu keadaan dimana kita bertemu dengan orang baru, tapi kita bingung mau membicarakan apa, topik apa yang harus gue bicarakan terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau kita sembarang bicara juga takut ya, takut misal menyinggung, kita nggak tahu orang itu siapa. Kita taunya mungkin cuma nama, karena itu mungkin ya dikenalin dengan teman kita gitu. Misalnya teman kita punya teman dan dia kenalin ke kita gitu kan. Lebih gampangnya lagi, gue punya teman ini gue kenalin ke lo, dan tiba-tiba gue pergi sebentar misalnya ke WC atau apa gitu ya. Tinggallah lu berdua, lu juga baru kenal kan. Nah di saat itu lu pasti berpikir keras, bingung, hingga akhirnya karena malas berpikir, nggak usah ngomong awkward gitu kan. Lu jadinya berdua ini main HP. Sayang banget kan kalau misalkan nggak ada salahnya kalau kita memperluas pergaulan. Jangan mau digauli, tapi kita hanya di sini hanya memperluas pergaulan, relasi. Relasi itu juga perlu banget di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu dengan relasi itu dapat membantu kehidupan kita, karir kita, dan lain-lain, dan bisa juga menjatuhkan kehidupan kita ya. Jadi makanya hati-hati. Melalui pengalaman yang pernah gue lalui, di sini akan gue berikan caranya. Cara yang pertama itu adalah memberikan pujian. Ini cewek ini gue baru kenal, misalkan ya. Bisa satu-satu menjadi cara untuk membuka percakapan. Pujiannya itu jangan palsu ya. Pujiannya itu jangan terlihat terlalu basa-basi, jangan palsu, yang asli pujiannya. Dari sanalah kita bisa membuka percakapan. Jika ini situasinya cowok dan cewek, kalian cowok yang membuka percakapan baru, itu pujiannya tuh jangan terlalu menggoda. Misalnya seperti contoh, lu cantik juga, boleh nih. Nah, itu jangan. Misalkan muka lu nggak ganteng atau apa, dia jadi ilfil kan. Kalau muka lu ganteng mungkin syukur, tapi kalau kebetulan muka lu nggak ganteng, kurang misalnya, atau dia punya cewek ini mempunyai tipe tertentu dan kebetulan lu bukan tipenya, jadinya ilfil, jadinya pelecehan. Kasus lu kan. Kalau misalkan kebetulan lu ganteng atau kebetulan lu tipenya, ya mungkin itu dia nganggap dia bercandaan. Ini konteksnya seperti biasa aja, jadi antara teman dan teman. Keren baju lu, emang beli di mana? Dari sana aja, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya, keren baju lu, emang beli di mana? Gue pernah tuh lihat baju kayak gitu. Gak salah kan? Itu beli di Ramayana ya? Gue pernah lihat baju itu, bajunya keren tuh, gue pengen beli banget. Emang harganya berapa? Bisa jadi kalau muji-muji baju kan. Jam lu keren banget, itu mahal banget pasti ya. Itu lu beli di mana sih? Gue pengen cari jam-jam yang tipe kayak gitu tuh. Tipis-tipis aja. Dengan begitu mungkin dia akan merespon. Mungkin kesannya itu adalah obrolan, pembuka obrolan. Jadi sederhana, nggak ada bermaksud untuk memuji fake kan. Kalau fake kan bajunya bagus ya, beli di mana? Oh, beli di situ, murah ya. Wah, baju lu keren banget, sumpah keren banget. Nah itu kan fake. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Bisa jadi kalau misalkan lu nggak mau muji-muji ya, ini basa-basinya aja. Nah, lu tanyain soal keadaan perjalanannya. Nah, kesininya pakai apa? Kalau misalkan dengan bertanya, ya kita semua tahu. Ini kadang-kadang ini sering banget dipakai ya untuk membuka percakapan. Lu kesininya pakai apa gitu? Emang rumah lu di mana gitu? Kalau di Indonesia sih ini wajar ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau misalkan di luar gua nggak tahu juga ya. Tapi kalau di Indonesia kan wajar. Lu tinggal di mana gitu? Tinggal di daerah mana gitu? Tinggal di arah misalkan Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan, lu kesini pakai apa? Pakai gue kesini diantarin orang tua gue, atau dari sana lu bisa itu misalkan kebetulan lu kesini naik Grab. Lu naik Grab kesini, berapa naik Grab kesini? Bisa kayak gitu kan. Gue kemarin naik Grab itu mahal banget, gue kena berapa gitu, misalkan kayak gitu. Gue naik motor kesini, oh naik motor ya. Atau gue naik mobil kesini, macet pasti ya, jalan mana. Nah bisa aja kayak gitu. Itu basa-basi, paling ringan lah, nggak ada yang menyinggung. Jangan sampai juga kalau misalkan lu naik apa kesini? Naik motor. Motor doang. Jangan ya. Motor doang. Gue kira lu naik mobil kesini. Nah, nggak usah kayak gitu. Kita masuk yang ketiga. Lu udah muji, lu udah nanya basa-basinya, naik kesini naik apa. Dan sekarang mungkin lu bisa bertanya tentang makanan dan minuman kesukaan. Nah, ini topik yang paling netral. Kalau lu bingung mau apa lagi, tanya aja tentang makanan dan kesehatan, makanan dan minuman. Misalnya lu suka makan apa gitu. Lu suka misalkan apa ya? Gue suka nasi padang, atau gue suka sate taichan, atau gue suka burger gitu. Nah, lo tanya tuh burger yang enak di mana,
lu biasanya makan di mana, di mana burger yang paling enak menurut lu, itu bisa lu kembangin lah. Itu gampang banget ngembanginnya. Oh, kalau gue suka, lu juga sharing, gue juga suka makan ini gitu. Ya kita, atau lu bahas Indomie juga nggak apa-apa kan, pasti siapa yang nggak suka Indomie. Lu cara masak Indomie kayak gimana, gue suka nih Indomie. Nah itu bisa percakapan kecil yang nggak bikin lu berdua awkward gitu. Lu bisa tanya tentang daerah tertentu. Daerah tertentu ini mungkin bisa dimulai dari percakapan lu lahir di mana, lu orang mana. Kalau Indonesia kan lu orang mana gitu kan. Kalau di Indo nih, lu orang mana? Misalkan gua orang Jawa, Jawanya di mana gitu. Gua orang Sulawesi, Sulawesinya di mana? Atau gua orang Sumatera, Sumateranya di mana gitu. Gua orang Depok gitu. Lu orang Depok, oh Depoknya Depok mana gitu. Ini yang kecil-kecil aja ya. Misalkan lu anak utara, terus gua anak Cilandak gitu. Oh Cilandaknya Cilandak mana? Oh Cilandaknya Cilandak ini gitu. Oh gue jarang banget ke sana. Lu bisa tanya kan. Misalnya Cilandak enak ya tinggal di sana. Ya lumayan sih ini angkotnya banyak atau apa gitu. Terus saling bertanya juga. Gue tinggal di sini. Gue jarang ke Cilandak gara-gara bla 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 bla. Lu tanyalah daerah tertentu. Kalau misalkan lu punya pengalaman di daerah tertentu itu yang lawan bicara lu punya gitu kan. Nah lu bisa tanya. Gue pernah tuh. Gue sebenarnya pengen pindah juga tuh ke Cilandak. Gue misalkan gue pengen ngekos atau pengen apa gitu kan. Kosan itu di mana? Lu tahu nggak kosan-kosan yang murah atau di Cilandak? Lu balik lagi ke makanan tadi, lu tahu juga wilayah Cilandak, lu bisa tanya juga, misalnya kan, lu tahu makanan ini nggak gitu, tempat makanan ini nggak? Kalau misalkan dia tahu, gue tahu tuh, itu enak banget ya. Lu bisa perpanjang terus. Masih banyak cara-cara yang lain lagi. Kalau misalkan udah habis tuh obrolan itu, kalau misalkan orangnya nggak terlalu nggak terlalu aktif ya, misalkan orang lawan bicara lu terlalu agak pasif ya, ini lu bisa tanya lagi. Jangan banyak tanya ya. Biasanya tuh yang paling enak itu open question gitu, balik nanya juga. Kalau dia balik nanya, dia juga tertarik dengan obrolan ini gitu. Kalau misalkan dia cuma jawab enggak, iya, nah itu lu berhentiin aja obrolannya. Udah lu main HP aja karena dia nggak tertarik untuk berbicara gitu. Ini ada beberapa topik lainnya yang mungkin bisa lu bawa sebagai inspirasi aja ya. Topiknya itu topik-topik misalnya keluarga, pekerjaan, kayak wisata-wisata, traveling, tentang impian. Misalkan impian gue pengen keliling dunia atau gue pengen keliling Eropa, gue pengen banget keliling Eropa. Terus lu bisa jawab lagi, lu bisa tanya lagi. Yang paling lu hindari adalah topik-topik tentang ekonomi, keuangan, agama, terus politik. Itu topik-topik yang harus lu hindari karena topik-topik itu sensitif. Semua orang berhak memilih agamanya, semua orang berhak memilih kubu politiknya gitu. Nah jika lu membuka pembicaraan itu, kemungkinan besar ujung pembicaraan itu jadi nggak enak. Kalau iya idealisme atau politik lu sama. Tapi kalau enggak, awal-awal dulu berdebat, berantem. Hindari topik-topik seperti itu. Di saat lu berbicara ini dengan lawan bicara lu yang orang baru ya gitu, tatap matanya, jangan tatap yang lain ya. Tatap matanya jangan serius-serius banget, jangan serius-serius kayak gitu ya. Tapi tatap matanya tuh dengan ya kayak selayaknya orang berbicara. Tatap matanya, jangan ngelengos yang lain, berarti lu menunjukkan bahwa lu nggak tertarik dengan berbicara dengan dia. Dan satu lagi, ini agak susah nih, namanya orang ya, narsisnya itu tinggi ya. Jadi di saat lu berbicara tetap lu profile, jangan sombong. Kalau lu meninggi, lu otomatis merendahkan dia gitu. Lu bisa nggak kayak gitu, jatuhnya kayak gitu. Mereka jadi nggak nyaman atau dianya jadi nggak nyaman dengan berbicara dengan lu karena lu orang terlalu sombong kali. Nah ini yang terakhir triknya, apapun pembicaraan dia, kalau nggak sepaham, udah diam aja, nggak usah dikritik. Karena kalau dikritik orang baru, lu siapa, dia siapa, lu orang baru dalam kehidupannya dia, lu mengkritik, nanti akhirnya berantem. Dengerin aja dan simak. Mungkin dengan simaknya itu dengan oh iya bener tuh, bener, atau oh gitu, atau ya. Jadi orang suka loh kalau misalkan berbicara dan didengar gitu, dengan ada responnya gitu ya. Walaupun kritik lu membangun ya, tapi kalau dengan orang baru, dia belum tahu lu gitu. Dia belum tahu lu siapa, apa, dan bagaimana karakternya. Jadi ketika dikritik dengan orang lain, ya mana mau orang dikritik sih gitu. Sedangkan teman dekat kita kalau dikritik kan kadang-kadang juga nggak mau kan gitu. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like videonya. Mudah-mudahan tips dan triknya membantu lu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan like lu itu bisa membantu video ini dan channel ini tumbuh berkembang. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa. Bye.